Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Aprianti atau Ibu Leni. Saya di sini mengajar di jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga, baik di kelas 10, 11 maupun 12. Nah, kalian yang di kelas 10 pasti nanti akan ketemu saya. Saya di sini juga mendapat tugas tambahan sebagai Wakasek Kurikulum di SMK Negeri 3. Pada MPLS tahun ini, Ibu akan memberikan penjelasan tentang kurikulum 2013 atau sering dikenal dengan K13. Sebelum lebih jauh Ibu menjelaskan tentang kurikulum K13, Ibu akan memberitahukan kepada kalian apa itu keunggulan SMK dibandingkan sekolah di SMA. Yang pertama adalah karena SMK itu adalah sekolah menengah kejuruan, berarti kalian menguasai keahlian jurusan yang diminati atau yang kalian pilih, baik itu tata boga, baik itu tata busana, multimedia, akuntansi, maupun TBSM. Nah, karena kita itu ada penjurusan, berarti kita terjun atau praktek langsung ketika kita berada di sekolah SMK. Jadi ketika kalian nanti lulus, kalian akan menjadi lulusan yang sudah siap kerja, karena kalian sudah praktek langsung di sekolah kejuruan. Dan itu tidak kalian dapatkan ketika kalian memilih sekolah di SMA. Yang ketiga, selain kalian siap kerja, kalian juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah. Karena kalian ini siap kerja tadi, jadi kalian sudah memiliki pekerjaan. Ketika kalian nanti kuliah, kalian akan membiayai sendiri kuliah kalian, jadi kalian tidak membebani orang tua. Itulah keunggulan SMK. Yang keempat, ketika kalian ada di sekolah SMK, di kelas 11, kalian nanti akan praktek kerja lapangan atau yang sering dikenal dengan istilah magang, sesuai dengan jurusan-jurusan sekolah ini. Kalau biasanya yang tata boga bisa di hotel, bisa di restoran. Kalau tata busana berarti di butik, di tailor gitu ya. Kemudian kalau yang di multimedia, kalian bisa di percetakan, kalian bisa di tempat-tempat fashion yang menggunakan bordir-bordir segala itu ya. Tuh. Kalau kalian memilih jurusan multimedia atau selain di situ kalian bisa membuat alamat web, kalian bisa membuat website, alamat web, potong nanti ulangilah. Yang keempat, ada program praktek kerja lapangan di mana kalian akan terjun langsung di dunia kerja sesuai dengan jurusan sekolah, sesuai dengan jurusan yang kalian minati ini tadi. Kemudian, kalian juga bisa menciptakan lapangan kerja. Tidak bekerja, kalau kita biasanya bekerja kepada orang lain, kita merasa diperintah. Nah, itu kan. Tapi kalau kita sekolah SMK, kita sudah punya bekal di SMK ini nanti, kalian bisa punya usaha sendiri karena kalian sudah memiliki keterampilan yang kalian peroleh ketika kalian belajar di SMK. Itu ya. Nah, itulah keunggulan-keunggulan ketika kalian nanti lulus dari SMK. Kurikulum, apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kurikulum inilah yang menjadi pedoman kita, yang jadi pegangan kita dalam kegiatan belajar mengajar. Bagaimana kurikulum sekarang? Nah, kalau yang sekarang kan kurikulumnya adalah kurikulum K13.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Apa yang diinginkan tujuannya itu? Tujuan dari kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta pada kemajuan peradaban dunia. Itu tujuan dari kurikulum 2013. Jadi tidak hanya pintar, tapi kita menunjukkan seorang warga negara yang beriman, yang kreatif, yang inovatif, sehingga memang benar-benar bermanfaat bagi bangsa dan negara kita, serta pada kemajuan peradaban dunia. Itu adalah tujuan dari kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 ada 4 kompetensi inti atau aspek penilaian yang akan dinilai untuk kalian sebagai siswa di SMK. Yang pertama itu adalah kompetensi atau aspek penilaian dari sikap spiritual. Sikap spiritual itu yang bagaimana? Yang dikatakan kita menjadi lulusan yang beriman tadi itu, nah ini adalah dilihat dari sikap spiritual kita. Sikap spiritual kita berarti sikap dalam mencerminkan kalau kalian itu orang yang beriman. Nah, sesuai dengan kepercayaan atau agama yang dianut masing-masing, ajaran-ajaran atau larangan-larangan yang kalian peroleh sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kalian anut. Yang kedua, itu adalah kompetensi inti atau aspek penilaian dari sikap sosial. Sikap sosial itu bagaimana kalian berinteraksi dengan teman-teman kalian yang dari berbagai suku, yang dari berbagai budaya, di mana budaya dan suku itu berbeda-beda tidak sama. Tapi kalian punya sikap interaksi yang bagus dengan teman kalian. Itu juga sebagai penentu dari aspek penilaian ketika kalian sekolah di SMK sesuai dengan kurikulum 2013 ini. Yang ketiga adalah aspek atau kompetensi inti pengetahuan. Ini adalah yang berhubungan dengan mata pelajaran yang kalian peroleh, baik itu wajib yang kelompok A tadi, baik itu yang kelompok B atau muatan nasional, atau juga peminatan atau jurusan, atau sering dikenal dengan istilah produktif sesuai dengan jurusan kalian. Yang keempat adalah kompetensi inti atau aspek penilaian dari keterampilan. Pada mata pelajaran produktif, persentase rasio yang paling tinggi ini adalah dari hasil praktek atau keterampilan kalian dalam pembelajaran mata pelajaran produktif sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Ini ya yang menjadi aspek penilaian. Nah, dari aspek penilaian ini nanti kita akan menentukan bagaimana KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Nanti kita akan lebih jelaskan dulu sebelum kita ke KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, kalian harus tahu mata pelajaran apa yang kalian peroleh di SMK 3. Ada kelompok A atau wajib. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi sekarang itu tidak hanya agama saja, tapi bagaimana budi pekerti kalian juga sesuai dengan agama. Yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga adalah matematika. Yang keempat adalah bahasa Indonesia. Yang kelima bahasa Inggris. Yang keenam sejarah Indonesia. Nah, dari 6 ini, nanti 5 yang ini
kalian akan peroleh di kelas 10, 11, dan 12. Nah, sejarah Indonesia ini hanya ada di kalian dapatkan di kelas 10. Tapi ketika kalian ujian sekolah, sejarah Indonesia nanti akan diujikan. Jadi kalian tetap harus mengingat pelajaran-pelajaran ini karena pada ujian sekolah nanti akan ada pada mata pelajaran sejarah Indonesia. Kelompok B. Kelompok B ini adalah muatan wilayah. Muatan wilayah ini ada pembelajaran seni budaya, ada seni rupa, seni musik, seni tari, maupun teater. Ada juga pendidikan jasmani dan kesehatan atau PJOK. Pada seni budaya, mata pelajaran seni budaya ini kalian dapatkan ketika kalian berada di kelas 10. Tapi mata pelajaran ini pun ketika ujian sekolah nanti akan diujikan ketika kalian berada di kelas 12. Nah, untuk pendidikan jasmani dan kesehatan atau PJOK ini kalian peroleh di kelas 10 dan 11. Kelas 12 kalian tidak memperoleh pelajaran ini, tapi ini juga nanti akan diujikan ketika ada ujian sekolah. Jadi kalian tetap harus mengingat pelajaran-pelajaran walaupun kalian cuma mendapatkan di kelas 10, 10 dan 12. Yang kelompok C. Kelompok C ini adalah peminatan. Peminatan ini adalah sesuai dengan mata pelajaran-pelajaran baik di kompetensi produktif maupun peminatan-peminatan ini yang sesuai dengan jurusan-jurusan kalian atau mata pelajaran produktif. Kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran. Dari mata pelajaran tadi, itu nanti ada ketentuan atau kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran. Itu nanti akan diberikan oleh guru atau serumpun. Nah, itu kan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Apa itu kriteria ketuntasan minimal? Kriteria ketuntasan minimal itu adalah acuan bersama pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Jadi, karena itu pihak yang berkepentingan terhadap penilaian di sekolah berhak untuk mengetahui. Nah, jadi nanti ketika kalian pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran agama, matematika, kalian akan diberitahu oleh guru masing-masing. Nah, saya pelajarannya adalah matematika. KKM saya 60. Berarti nilai kalian itu paling rendah 60. Ketika kalian di bawah 60, berarti kalian tidak tuntas. Tapi ketika kalian memiliki nilai 60, itu kalian dianggap tuntas atau di atas dari 60. Tapi kalau di bawah 60, maka kalian tidak tuntas. Jika tidak tuntas, ini nanti kalian akan bermasalah pada kenaikan kelas atau pembelajaran. Nanti makanya kalian kalau memang ada program remedial, tapi biasanya memang ada, nah ketika kesempatan remedial itu bisa memperbaiki nilai-nilai kalian ketika di bawah KKM. Semua pelajaran ada program remedialnya dan itu kalian harus ambil kesempatan untuk mengubah nilai kalian yang di bawah KKM itu tadi menjadi tuntas. Kriteria ketuntasan minimal itu juga dicantumkan dalam rapot atau laporan hasil belajar. Karena itu adalah sebagai acuan menyikapi belajar peserta didik. Jadi nanti orang tua tahu, oh berarti anak saya nilainya pas-pasan. Karena sesuai dengan KKM saja. Kalau di bawah KKM, oh berarti anak saya ini tidak tuntas. Dan laporan hasil belajar tidak boleh kalian sembunyikan, harus kalian sampaikan kepada orang tua. Supaya orang tua juga tahu. Kemudian penentuan kenaikan kelas di SMK Negeri 3 Sampit. Yang pertama adalah kehadiran. Persentase kehadiran itu adalah 80% hadir. Jika kehadiran kurang dari 80% maka tidak naik kelas. Misal, kita adalah efektifnya 100 hari. Ketika kalian 80 hari ini masuk sekolah,
hadir, berarti kalian bisa naik kelas. Tapi ketika kalian cuma 70 hari hadir ke sekolah, kemudian yang berikutnya itu adalah tidak hadir, baik izin, tanpa keterangan, maupun sakit. Nah, itu walaupun nilaimu tuntas di atas KKM, tapi persentase kehadiranmu kurang dari 80%, kamu tidak bisa naik kelas, baik ke kelas 11 maupun ke kelas 12. Nah, KKM yang tidak tuntas, syarat untuk supaya kamu naik kelas, maksimal kamu hanya 3 mapel KKM yang tidak tuntas. Misalnya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Itu kalau 3 tidak tuntas, yang lainnya tuntas, kamu bisa naik kelas. Tapi nilai KI 3 itu kalian harus tuntas. KI 3 tadi apa? KI 3 adalah pengetahuan. Nah, ini ya, KKM yang tidak tuntas, kalau 3 mapel kalian masih aman, bisa naik. Tapi kalau lebih dari 3 mata pelajaran kalian tidak tuntas, maka kalian tidak naik kelas. Nilai pengetahuan atau kompetensi INSI 3 itu juga harus tuntas. Keterampilan juga harus tuntas. Kalau tidak tuntas, maka kalian tidak naik kelas. KI 1 dan KI 2 itu harus predikat nilainya baik. Kalau tidak baik, kurang baik, itu juga bisa menentukan kamu tidak naik kelas. Gitu ya. Nilai produktif itu harus tuntas. Kalau nilai produktifmu satu saja tidak tuntas, yang lainnya tuntas, kamu juga tidak bisa naik kelas. Ini adalah 6 kriteria penentuan kenaikan kelas di SMK Negeri 3. Saya ulangi ya, kehadiran harus 80%. Maksimal hanya 3 mapel KKM-nya yang tidak tuntas. Kalau lebih dari 3 mapel berarti kamu tidak naik kelas. Nilai pengetahuan harus tuntas, nilai keterampilan harus tuntas. KI 1, KI 2 spiritual maupun sikap sosial predikatnya harus baik, tidak boleh cukup atau kurang. Nilai produktif tidak boleh tidak tuntas, satu saja tidak tuntas, kamu tidak bisa naik kelas. Itu adalah kriteria kenaikan kelas di SMK Negeri 3. Ada pun hal-hal penilaian sikap yang harus kalian lakukan untuk mendapat predikat minimal baik sebagai peserta didik di SMK Negeri 3. Nah, ini ada 5. Yang pertama adalah integritas, yang kedua religius, yang ketiga nasionalis, yang keempat mandiri, yang kelima gotong royong. Integritas, apa itu integritas? Penilaian integritas itu dilihat dari sikap kejujuran peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Artinya kalian tidak boleh mencontek. Bagaimanapun hasilnya harus dikerjakan sendiri. Yang kedua religius, itu adalah ketakwaan dalam beribadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing peserta didik. Nah, ini nanti datanya kita berdasarkan dari guru agama masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah nasionalis. Ini adalah sikap yang ditunjukkan peserta didik ketika mengikuti kegiatan upacara bendera, baik setiap hari Senin maupun pada peringatan-peringatan hari nasional lainnya. Nah, makanya nanti ketika walaupun hari nasional ini tanggal merah, kalau kita hadir dalam peringatan, kalian tidak hadir, ini akan mempengaruhi predikat nilai pada nasionalis kalian. Yang keempat, mandiri. Mandiri artinya keaktifan kalian dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Keaktifannya bagaimana kalian? Nah, kalau kalian aktif berarti nilai kemandirian kalian itu adalah predikatnya baik. Tapi kalau kalian tugas ketika di sekolah mengerjakan bukan di rumah dan gurunya tahu, berarti nilaimu nanti predikatnya tidak baik dan ini juga akan menyebabkan kalian bisa tidak naik kelas. Yang kelima adalah gotong royong.
Penilaian sikap ini dilihat dari keaktifan kalian dalam melaksanakan tugas piket yang sudah dibuat jadwal piket oleh wali kelas masing-masing. Jadi kalian harus bertanggung jawab ketika kalian diberi tugas piket ini. Itu adalah predikat supaya kalian minimal baik pada 5 sikap yang harus kalian lakukan untuk supaya menjadi peserta didik dengan predikat baik di sekolah SMK Negeri 3. Jangan lupa tanggal 15 kita sudah mulai aktif belajar. Jadwal sudah selesai, sudah ada, nanti akan Ibu share oleh wali kelas, Ibu share ke wali kelas dan nanti wali kelas akan share ke grup kalian. Jadi tanggal 15 kita sudah aktif belajar dari rumah atau belajar online. Ingat, ketika belajar online kalian harus jujur. Jujur bagaimana? Berarti kalian kalau guru memberikan materi, itu kalian harus benar-benar mempelajari materi tersebut. Kalian harus benar-benar mengerjakan tugas tersebut, ya. Jangan mentang-mentang belajar dari rumah, gurunya tidak melihat, lalu kalian seenaknya saja. Ingat, ketika kamu mau masuk di sini, berapa ratus orang yang sudah kalian singkirkan. Mereka juga berminat di sekolah ini. Jangan kalian sia-siakan kesempatan yang sudah kalian dapat ini. Ya, ingat, mulai tanggal 15 kita aktif belajar dan kalian sudah harus mengikuti pembelajaran online menggunakan aplikasi Edmudo. Setiap materi yang diberikan oleh guru itu benar-benar harus kalian pelajari dan kalian aktif mengikutinya. Itu ya pesan Ibu. Sampai di sini itu yang Ibu sampaikan tentang kurikulum K13. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.